Halo guys, jadi di sini gua mau yapping sih, mau cerita tentang ya pengalaman gua gitu, ngehidupin lagi, nge-revive laptop ThinkPad X200 yang itu tuh rilisnya tuh tahun 2011 2012 lah. Berarti kalau sekarang udah ya 13 tahun lah. Gimana sih ceritanya tuh? Jadi si cerita ini tuh awal mulanya tuh karena gue nonton video PewDiePie yang ini. Iya, jadi di situ kan PewDiePie ngejelasin itu kenapa dia install Linux, dan akhirnya gue tertarik gitu sama video itu, dan akhirnya ya gue install Linux di laptop pertama gue. Tapi ya gue waktu itu masih ragu-ragu, masih takut gitu, jadi ini juga masih dual boot. Nah, karena ya gue tertarik sama Linux, jadi akhirnya gue search lah video-video Linux, sampai akhirnya YouTube rekomendasi gue tuh ya Linux semua gitu. Jadi ya udah gitu, sampai akhirnya gue nemu satu video ThinkPad yang itu tuh pakai Arch Linux gitu. Dan pas gue lihat kan itu ThinkPad jadul ya, dan pas ngeliat kayak wah anjir, itu keren banget, kayak laptop jadul tapi masih bisa dipakai, dan dimana keyboardnya tuh kayak mechanical gitu kan, jadi kayak damn, ya keren aja gitu. Sampai akhirnya tuh gue ingat kalau nggak salah bapak gue tuh punya deh ThinkPad. Ya gue inget-inget lagi, dan ya gue inget gitu karena gue dulu tuh pernah nyobain install Fortnite di laptop kentang ini gitu. Nah, akhirnya gue tanya lah ke bapak gue, akhirnya, Pak, bukannya bapak tuh ada ThinkPad ya? Terus bapak gue ngejawab, iya ada tuh di atas, coba cari aja. Akhirnya gue cari lah ke atas, dan untung emang gak lama gitu, dan itu tuh ada di tempat tas laptop. Nah, akhirnya gue buka, gue lihat kan, dan ternyata ini ThinkPad X200 yang jadulnya tuh jadul gitu dia. Anjir, That was a lot of memang fun. sih nggak sejadul yang series T ya, tapi ya lumayan gitu. Dan keyboardnya pun di sini tuh ya masih keyboard yang ya kayak mechanical gitu. hmm, Enak banget bro. Ini mungkin gue juga pengen showcase gitu, mau review juga sekalian. Nah, gimana sih caranya gue install Linux di laptop ini tuh? Jadi kan gue udah nemu nih ThinkPad-nya nih. Terus gue coba nyalain kan, nyalain, nyalain lah, nyala kan, nyala, masih nyala. Oh. Pas booting gitu tuh ada error gitu, tapi gue kan masih semangat ya, masih excited, jadi gue nggak ngepeduliin errornya gitu. Dan itu tuh BIOSnya tuh rusak, kayak minta minta atur ulang tanggalnya gitu. Nah terus ya udah gue atur tanggalnya, langsung enter kan. Pas masuk Windows 7 ngebooting, ya error. Terus kan gue kayak yang ya udahlah, Windows ini mau diinstal Linux ini gitu kan. Kayaknya ya udah gue coba, tapi nggak lama habis itu tuh layarnya tuh tiba-tiba ngegelap sendiri sampai nggak kelihatan gitu. Nah, ya gue kira tuh itu emang mati ya, jadi ya udah gue coba matiin lagi, matiin paksa, tekan tombol power, gue nyalain lagi. Nah, yang BIOS tadi tuh udah hilang. Akhirnya masuk Windows 7, booting lagi, error. Nah, di situ ada pilihan buat kayak run diagnostik ya Windows lah.
Ya udah gue coba kan, dan gue juga disuruh backup datanya dulu sebelum ya reset install Linux di sini kan. Ya udah akhirnya gue cobain run diagnostik, ya itu tuh nggak ngasilin apa-apa gitu ya, rusak aja Windowsnya. Akhirnya gue cari cara dan ternyata untung Linux Mint tuh dia tuh kan bisa live ya, dan live itu tuh ya bisa buat nge-backup si data ini. Akhirnya gue nge-backup dulu. Nah tapi layarnya gelap banget. Nah itu tuh gue nggak sadar kan, sampai akhirnya itu tuh si layarnya tuh kayak nyala tapi ya kecil aja gitu. Nah pas gue deketin kayaknya emang nyala deh layarnya. Ya gue coba nyalain flashlight, gue gini-giniin ke si laptopnya, ke layarnya. Nah ternyata bener, layarnya tuh ya ngedim gitu lah, mati gitu. Nggak mati sih, lebih ke ya gelap gitu. Akhirnya gue bingung kan, tapi itu tuh buat 1 menit 2 menit awal tuh bisa. Akhirnya udah gue matiin lagi, gue colok USB Linux Mint, masuk ke Linux Mint-nya, gue backup dulu data-datanya. Gue kira si permasalahan ini tuh ya bentar doang, bakal ke fix sendirinya gitu. Gue kira itu karena masalah OS Windows 7-nya yang rusak. Ya udah, gue masih kekeh, masih penasaran. Gue install, habis backup tuh gue install Linux Mint-nya, tapi tetap sama, brightness-nya pun udah full 100 kan, dan ya nggak bisa gitu. Akhirnya gue bingung, gue matiin lah, gue istirahat sampai akhirnya gue nyalain lagi. Di situ tuh ada error, pokoknya dia tuh nge-mention CMOS. Nah baterai CMOS itu kayaknya rusak, gak tahu kenapa dah ya, udah 13 tahun gitu, masa nggak diganti gitu kan. Ya udah tuh akhirnya gue research juga, gue nanya ke Reddit, nanya ke forum, ini masalahnya apa nih. Nah gue nanya kan kayak di forum-forum gitu, dan ternyata orang-orang tuh ngejawabnya itu tuh bukan di CMOS nya, tapi mungkin aja di layarnya. CMOS tuh kayaknya nggak ada pengaruhnya deh, tapi gue nggak percaya kan, gue masih keke kayak, tapi kayaknya ini CMOS nya deh. Kayaknya ya udah deh, karena CMOS juga murah spare partnya dan gampang dicari ya. Ya udah gue beli, gue nungguin 4 hari disiksa sama rasa penasaran bisa apa enggak. Kayaknya datanglah hari si CMOS itu datang. Akhirnya gue bongkar, gue pasang, gue tungguin, gue nyalain, nyala tuh 5 menit aman. Gue nggak percaya, gue masih gak percaya, masih denial. Kayaknya ini mah enggak deh, belum deh, kayak tunggu lagi deh, tunggu 10 menit 10 menit lewat masih nyala. Kayak memang iya ini berhasil, memang iya, nggak percaya, tunggu deh setengah jam gue tungguin lagi, bisa. Tapi ya gue masih denial gitu loh, kayak nggak percaya, emang nyala ya. Akhirnya tunggu sejam, dan akhirnya sejam itu tuh aman-aman aja. Ya jadi situ gue simpulin, oh udah aman berarti bisa nih. Nah udah akhirnya ini nyala lagi gitu. Nah distro pertama gue yang gue install tuh ya Mint itu, Linux Mint yang XFCE itu, desktop environmentnya. Dan gue ngerasa kayak itu tuh ya nggak, belum snappy itulah, masih ada nge-lag-nya dikit gitu ya, wajar sih karena emang ya ini juga device lama gitu. Nah akhirnya main lah gue cobain, gue pakai buat nulis Google Docs dan sebagainya lah. Ya aman-aman aja sih, sampai akhirnya gue tuh mau install i3 karena gue udah kebiasa
pakai Awesome WM kan di sini tuh. Ya udah kebiasa tiling manager. Pengen install i3 juga di sini. Ya gua install, pas gua install nggak bisa dimatiin lewat shutdownnya Min tuh. Aku nggak bisa, akhirnya gue matiin paksa, dimatiin paksa malah error gitu. Gue kan males ngefixnya ya, udah kayak aduh anjir udahlah males. Akhirnya gue penasaran, gue cari lagi distro apa nih yang lightweight tapi ya stabil dan enak gitu buat disimpan di sini di X200 ini. Ya, gue juga direkomendasiin tuh ada Debian Mate. Ya gue coba tuh Debian Mate di situ. Gue coba, gue install, terus gue nggak sengaja kepencet yang installnya lewat terminal. Jadi situ kayak anjir pain in the ass banget gitu. Males banget kan. Jadi gue ya udahlah, gue paksain, gue install. Berhasil lah, berhasil tuh. Akhirnya oke, gue beres-beresin, gue setup sebagainya. Terus akhirnya nah gue juga pengen aman, akhirnya gue install time shift kan. Jadi time shift tuh ya buat nge-backup Linux kalian lah gitu. Nah tapi pas gue install beres aman nggak ada apa-apa, sampai akhirnya gue tuh mau coba backup sekali kan. Gue backup sekali langsung error, gak tahu errornya kenapa juga. Gue udah kayak udah deh capek. Akhirnya ya udah gue pasrah, gue uninstall aja, udahlah Debian tinggalin. Nya gue pindah ke Arch gitu tuh yang sama kayak di laptop main gue. Karena ya udahlah gue install Arch aja. Dan pas install Arch tuh ya udah gitu aman-aman aja sampai sekarang. Yang bisa dilihat nih. Nah, terinstall lah Arch Linux di laptop ini. Nah, biasanya tuh gue pakai laptop ini tuh ya buat nulis, kayak ya buat journaling lah, terus juga buat tugas docs tuh ya masih enak gitu, masih lancar lah menurut gue ya. Sih oke gitu. Terus juga karena gue anak Ilkom nih, gue tuh suka ngoding di sini karena ya enak lah. Keyboardnya udah ya mekanikal, enggak mekanikal sih, lebih ke feelsnya gitu. Feelsnya tuh feels type-nya tuh enak banget gitu. Terus juga karena itu ya gue suka gitu. Terus juga karena laptop main gue yang ini tuh dia tuh 0 titik komanya nggak bisa, yang dimana kan kalau ngoding tuh titik koma tuh yang paling krusial gitu. Jadi ya gue tiap hari tuh harus bawa keyboard ini ke kampus. Tiap hari berat gitu. Jadi gak. Untung gue nemu laptop bapak gue revive, gue install Arch, dan ya udah gitu. Ini tuh bisa jalan lagi, yang dimana buat ngoding pun enak gitu. Terus juga kalau buat YouTube nih, mungkin buat YouTube nya masih ya kurang lah gitu, karena nge-lag banget guys nonton YouTube di sini tuh. Kalau buat browsing ya mungkin masih oke gitu, masih fine. Tapi kalau nonton YouTube tuh udah tuh gak bisa tuh, nge-lag banget soalnya CPU-nya langsung make 100%. Terus juga gue tuh mikir kayaknya keren deh kalau laptop tua, laptop jadul nih, diinstal juga emulator GBA, karena gue suka Pokemon kan. Jadi kayaknya seru juga deh, kayaknya bagus, kayaknya keren gitu punya laptop yang dipakai buat main game-game jadul, main Game Boy gitu. Jadi akhirnya gue install juga tuh MGBA di sini.
Ya mungkin segitu aja gitu ya, ping video dari gua gitu, ngobrolin ThinkPad jadul ini gitu. Ya mungkin kalian juga yang di rumah yang punya laptop lama, laptop jadul tuh, mungkin kalian pengen eksperimen nih, pengen ngidupin lagi, siapa tahu bisa gitu kan. Cobain aja guys, eksperimen aja gitu, nggak usah panik kalau emang error, tenang aja, ada kok cara-caranya gitu, banyak juga tutorialnya. Dan gue juga ya, ini juga nol banget gitu, dan ya coba aja eksperimen gitu, dan ya bisa gitu akhirnya hidupin laptop lama lagi. Siapa tahu kan bisa dipakai, ya bisa dipakai lagi, nggak, yang nggak lebar gitu, nggak buang-buang gitu. Ya mungkin itu aja sih guys, video yaping dari gua. Dadah.